Bab 759. Roh pedang, aku datang. Siapapun yang menghadang dan membunuh, Istana Bulan disingkirkan. Semua anggota Istana Bulan di arena sangat marah. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang datang, dan orangnya sudah ingin membunuh mereka secara langsung, tetapi dihentikan oleh Fenimu. Semua orang menemukan bahwa Fenimu memiliki tatapan yang sangat serius saat ini. Semua orang sedikit terkejut, lalu melihat ke arah sumber suara, hanya melihat seorang pria berjubah hijau perlahan mendekat. Pria itu masih sangat muda, dan dia tampak berusia 20-an. Di dada kiri pria itu, sebuah karakter, Gu, kecil disulap. Ketika mereka melihat karakter ini, ekspresi semua orang di Istana Bulan tiba-tiba berubah. Keluarga Gu, yang leluhurnya adalah ketua suci pertama dari kelompok suci, telah diturunkan selama 100.000 tahun, dan warisannya tidak dapat diprediksi. Yuendi Gu, jenius kontemporer dari keluarga Gu, juga jenius yang paling menakutkan dari keluarga Gu selain Hengqi Gu. Selain warrior yang, Fenimu dengan sungguh-sungguh berkata, keluarga Gu ini dikenal sebagai keluarga pertama kuno suci. Kekuatannya tidak hanya di kota kuno suci, tetapi juga di seluruh tanah suci, bahkan Hades juga memberi muka. Kamu, jangan main-main. Kalimat terakhir adalah fokus Fenimu. Apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Warrior yang berkata tiba-tiba. Fenimu terkejut sesaat, dan kemudian berkata, jika kamu tidak bilang, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu berasal. Sudah kubilang, asalku jauh lebih baik daripada dia. Warrior yang berkata dengan sangat serius, jadi, jangan takut. Fenimu. Warrior yang memandang Purnamafu, tetapi menemukan bahwa Purnamafu sedang menatap pria berjubah hijau saat ini. Dendam di matanya membuat hatinya bergetar. Tuan Muda Gu, kamu sudah datang. Joas kian tersenyum pada Yuendi Gu, dengan sedikit sanjungan di matanya. Yuendi Gu bahkan tidak melihatnya, matanya langsung tertuju pada Purnamafu, dan kemudian mencibir. Awalnya wanita yang sangat cantik, tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jangan khawatir. Ada cara yang langka untuk memulihkan wajahmu, tidak hanya bisa mengembalikan penampilanmu, tapi juga membuatmu lebih cantik. Tentu saja, harga yang harus kamu bayar adalah menjadi wanita jalang di sisiku mulai sekarang. Kalau aku jadi wanita jalang, bukankah kamu jadi pria jalang? Purnamafu mencibir. Mata Yuendi Gu menjadi dingin, lalu menunjuk ke warrior yang, dan berkata, apakah kamu pikir dia mendukungmu, jadi kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku akan memberitahumu, nanti akan kutunjukkan padamu orang yang kamu andalkan ini, di depan aku Yuendi Gu, betapa rentannya itu. Di mataku, jangankan kamu, bahkan jika kamu dan saudaramu bersama-sama pun masih kalah darinya. Purnamafu telah tenang kecuali dendam di matanya. Sombong, Purnamafu, bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Muda Gu? Joas kian memelototi Purnamafu seolah dia akan menyerang. Yuendi Gu mencibir, lalu menatap langsung pada Fenimu yang ada di samping, dan berkata, Fenimu, leluhur pendiri Istana Bulan dan keluarga Gu juga memiliki sedikit hubungan, jadi aku tidak ingin bertindak kasar. Aku ingin membawa wanita ini pergi, jika kamu harus menghentikannya, aku pribadi akan menantang Istana Bulan hari ini. Dia adalah orang Istana Bulan kami, kata Fenimu dengan sungguh-sungguh. Jika Purnamafu diserahkan dengan cara ini, prestise yang dibangun oleh Istana Bulan sebelumnya dengan menyerang barbarian akan langsung menjadi abu. Ada seringai di sudut mulut Yuendi Gu, dan berkata, jadi, Istana Bulan kamu akan melindunginya.
Mata Fenimu terkulai, dan dia merasa sedikit malu saat ini. Orang-orang dari keluarga Gu tidak pernah rebutan peringkat suci, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka pasti sangat kuat, seperti Yuendi Gu di depannya. Kalau main peringkat suci, pasti tempatnya di 5 besar. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Istana Bulan, itu pasti akan menjadi bencana bagi Istana Bulan. Namun jika Purnama Fu diserahkan, pamor Istana Bulan akan hancur. Aku keluar dari Istana Bulan. Tepat ketika Fenimu malu, Purnama Fu tiba-tiba maju. Dia melirik anggota Istana Bulan di sekitarnya, lalu berkata, "Maaf, sejak bergabung dengan Istana Bulan, aku belum melakukan pekerjaan dengan baik, malah telah membawa masalah untuk Istana Bulan satu demi satu. Sekarang, aku tidak bisa melibatkan semua orang, ini urusan aku sendiri, aku akan menyelesaikannya sendiri." Banyak anggota Istana Bulan yang diam, bahkan banyak yang tidak puas dengan Purnama Fu, karena seperti yang dikatakan Purnama Fu, dia mendatangkan masalah bagi Istana Bulan, tidak masalah jika hanya sekali atau 2 kali, tapi masalah ini terus datang. Aku juga keluar dari Istana Bulan. Pada saat ini, warrior yang berkata tiba-tiba. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan Fenimu berjalan ke depan warrior yang. Lalu dia berkata, "Kamu tidak perlu seperti ini. Istana Bulan kita akan menanggung urusan Purnama Fu bersama-sama." Jika Purnama Fu pergi, dia tidak keberatan, tapi jika orang di depannya pergi, bagi Istana Bulan, tidak diragukan lagi itu kerugian besar. Karena saat ini, kata-kata Mario yang memiliki efek yang besar di kota kuno suci. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengundurkan diri dari Istana Bulan, bukan karena aku tidak puas dengan Istana Bulan, tetapi karena aku benar-benar tidak ingin melibatkan Istana Bulan. Aku sendiri pembuat onar. Bagi orang-orang seperti aku, menyendiri adalah yang terbaik, karena tidak akan menyeret orang lain. Biarkan kami selesaikan masalah ini sendiri. Jangan membujuk, kamu sebagai ketua aula, kamu tidak bisa hanya bertanggung jawab atas 1 orang atau 2 orang, kamu juga harus bertanggung jawab kepada semua anggota Istana Bulan." Setelah berbicara, warrior yang menoleh untuk melihat Purnama Fu, dan berkata, "Aku dapat memahaminya, tanah suci ini tidak memiliki tempat untuk kamu sama sekali. Setelah masalah ini selesai, ayo pergi ke kampung halamanku. Pergi ke sana, setidaknya kamu bisa berlatih dengan tenang. Dari segi keamanan, kamu juga akan sangat terjamin. Selain itu, tidak ada yang mengenalmu di sana. Kamu dapat memulihkan wajahmu dan memulai dari awal lagi." Purnama Fu memandang warrior yang tanpa berbicara. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mulai lagi. Pada saat ini, Yuendi Gu tiba-tiba berkata, "Aku telah mendengar tentang kamu. Kamu menantang paviliun salju sendirian, dan hampir menantang keluarga barbarian. Namun, ini tampaknya hanya sedikit masalah. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Karena aku memberi Hades muka, jika bukan karena dia sepertinya mengenalmu, aku akan berurusan denganmu sebelumnya." Warrior yang berbalik untuk melihat Yuendi Gu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Tahukah kamu? Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin membunuh kamu, aku benar-benar tidak mau. Karena jika aku membunuhmu, jika bukan saudaramu yang akan datang mencarimu, maka pasti ayahmu atau kakekmu yang datang menemuiku." Itu menyebalkan ketika yang dihajar yang muda tapi yang tua juga ikutan datang, tapi... Berbicara tentang ini, warrior yang membalik pergelangan tangannya dan palu dewa barbar muncul di tangannya, berkata, "Tapi jika tidak bunuh kamu, kamu merasa kamu sangat hebat.
Mario Yang. Pada saat ini, Fenimu tiba-tiba dengan cemas berkata, kekuatannya setidaknya sebanding dengan 5 besar peringkat suci, jadi jangan main-main. Peringkat suci 5 besar. Bahkan 3 besar pun aku tidak takut. Warrior yang menyela Fenimu secara langsung, dan palu dewa barbar di tangannya seperti gunung, menghantam Yuendigu. Semua orang tercengang, dan tidak menyangka warrior yang akan menyerang. Pada saat ini, Yuendigu juga sedikit terkejut. Menurutnya, dialah yang seharusnya sombong, dan dia yang seharusnya menyerang terlebih dahulu, dan orang di depannya ini bahkan lebih sombong darinya, dan dia juga yang pertama menyerang. Penghinaan. Penghinaan telanjang, ini penghinaan untuk dia Yuendigu, dan bahkan lebih menghina keluarga Gu dia. Cari kematian. Yuendigu berteriak dengan marah, mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan langsung menepuk palu dewa barbar warrior Yang. Dalam proses menamparkan palu dewa barbar, telapak tangan kanan Yuendigu berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan setelah kurang dari setengah detik, tangan kanan itu lebih dari 2 kali ukuran palu dewa barbar. Bang! Ketika telapak tangannya bertabrakan dengan palu dewa barbar, suara keras meletus, dan kaki Yuendigu bahkan menekuk, dan seluruh tubuhnya hampir kewalahan ke tanah. Pada saat ini, ada ekspresi ngeri di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan orang di depannya begitu menakutkan. Turun! Warrior yang berteriak, memegang palu dewa barbar di kedua tangan dan membanting. Bang! Yuendigu tenggelam langsung ke tanah, dan warrior yang hendak mengejar kemenangan. Pada saat ini, 2 telapak tangan raksasa menamparnya dengan keras dari kanan. Warrior yang berhenti, dan palu dewa barbar itu dihantamkan. Setelah suara keras, kedua telapak tangan itu tiba-tiba menghilang. Mata warrior yang tertuju pada Joaskian dan Tetua Agung. Warrior yang tidak melakukan apa-apa, melainkan langsung meraih bahu Purnama Fu, lalu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke angkasa. Dia ingin membunuh Joaskian dan Yuendigu, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Dia sudah merasakan beberapa tuan setengah suci bergegas datang Istana Bulan. Jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan menemui jalan buntu. Mario Yang, jika aku tidak membunuhmu, aku, Yuendigu, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Di bawah, raungan Yuendigu datang. Setelah terbang hampir 1000 mil, warrior yang berhenti setelah memastikan tidak ada yang mengejarnya. Warrior yang memandang Purnama Fu dan berkata, tanah suci tidak dapat menampung aku, juga tidak dapat menampung kamu. Pergi ke benua pendekar hitam. Di sana, seperti yang aku katakan tadi, kamu bisa memulai dari awal, dan jika kamu ingin balas dendam, kamu harus terlebih dahulu memiliki tempat yang aman untuk berlatih dengan baik, kan? Juga, paling lama 1 atau 2 bulan, seluruh tanah suci akan benar-benar kacau. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin bertahan di tanah suci. Mengapa kamu membantuku seperti ini? Purnama Fu memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang berkata, pengalamanmu sedikit mirip dengan pengalamanku sebelumnya, tapi aku lebih beruntung darimu dan mendapat beberapa peluang, jadi aku membalas dendam. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus hidup dulu. Aku hanya katakan sama Pi di sini. Setelah berbicara, warrior yang mengeluarkan batu kristal api 1000 tahun untuk Purnama Fu berkata, kamu jaga diri sendiri. Saat dia berkata, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Memegang batu kristal api 1000 tahun di tangannya, Purnama Fu terlihat sedikit tercengang. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di lapangan. Purnama,
Orang ini penuh dengan energi yang seperti matahari yang terik, bahkan energi yang dari beberapa jenius super 100.000 tahun yang lalu tidak sekuat miliknya. Jika kamu menyerap energi yang dia dan menelan basis kultivasinya, maka kamu harus bisa mencapai setengah suci dalam satu gerakan. Ada jejak kegilaan dan kegembiraan dalam suara itu. Mendengar ini, ekspresi Purnama Fu langsung menjadi dingin, dan dia berkata, "Jika kamu berani main-main, rohku akan binasa bersamamu sekarang." Setelah beberapa lama, Purnama Fu pergi, tetapi tidak ke arah benua pendekar hitam, tetapi ke arah yang sama sekali berbeda. Warrior yang kembali ke kota kuno suci. Tentu saja, dia tidak kembali secara terang-terangan kali ini, tetapi menyelinap kembali ke kota kuno suci. Setelah kembali ke kota kuno suci, warrior yang datang ke aula teleportasi kelompok suci. Pagoda neraka. Warrior yang memandang lelaki tua di depannya, dan kemudian mengeluarkan kartu skornya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melirik warrior yang, lalu mengambil kartu skor di tangan warrior yang dan bergerak sedikit, dan 50.000 poin skor tiba-tiba menghilang dari kartu skor warrior yang. Orang tua itu menyerahkan kartu itu kepada warrior yang dan berkata, "Lantai 4, kamar pertama." Warrior yang mengambil kembali kartu itu dan datang ke lantai 4. Melihat ruangan di depannya, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Roh pedang, aku di sini." Setelah berbicara, warrior yang memasuki ruangan, dan cahaya biru menyelimuti warrior yang. Segera, warrior yang menghilang ke dalam ruangan. Bersambung.